Lanjut ya, materi selanjutnya. Sorry, mana ini ya? Sebentar. Nah, untuk menyajikan data berkelompok seperti dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini, itu kalian harus tahu dulu nih. Harus tahu dulu bagian-bagian yang ada dalam data berkelompok. Nah, yang pertama, bagian-bagian yang pertama yaitu adalah kelas interval. Kelas interval ini apa? Kelas interval adalah kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Nah, yaitu 56 sampai dengan 60, 61 sampai dengan 65, 66 sampai dengan 70, dan seterusnya itu yang dinamakan dengan kelas interval ya. Jadi ini adalah kelas-kelas interval. Nah, kemudian ada yang namanya batas kelas, di mana batas kelas ini juga dibedakan jadi dua, yaitu ada batas bawah atau disingkat dengan B besar B kecil, di mana batas bawah adalah batas ujung bawah pada suatu kelas. Sedangkan batas atas atau biasa disingkat BA sama dengan batas ujung atas pada suatu kelas. Bu, yang mana batas ujung bawah sama batas ujung atas? Nah, di sini lihat ya. Jadi tabelnya kan yang ini nih. Nah, batas bawah dari kelas 56 sampai 60 berarti berarti batas bawah BB di kelas 56 sampai dengan 60 batas bawahnya adalah 56. Nah, ini adalah batas bawah. Nah, kemudian batas atasnya berarti BA. Batas atasnya adalah berapa? Adalah 60. Nah, jadi dari setiap kelas itu dia punya yang namanya batas bawah dan batas atas. Nah, kalau batas bawah itu adalah yang ini nih, yang 56 ini. Nah, kalau yang batas atas itu 60. Berarti kalau ibu tanya di kelas 61 sampai dengan 65 batas bawahnya yang mana? Berarti batas bawahnya 61, batas atasnya adalah 65. Begitu pula dengan data pada kelas-kelas berikutnya. Jadi yang ini adalah data bawah. Sedangkan yang ini adalah data atas ya. Itu tentang batas bawah dan batas atas kelas. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan tepi kelas. Nah, tepi kelas juga dibagi jadi dua, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah itu batas bawah dikurang dengan ketelitian data. Sedangkan tepi atas atau biasa disingkat TA adalah batas atas ditambah dengan ketelitian data. Di sini ada keterangan jika data bilangan bulat, maka ketelitian data adalah 0,5. Sedangkan jika ada 1 desimal berarti ketelitian datanya 0,05. Bu, yang mana Bu tepi bawah sama tepi atas kelas? Nah, di sini udah kita tahu ya, tepi bawah adalah batas bawah dikurang dengan ketelitian data. Karena di sini adalah bilangan bulat datanya, maka ketelitian datanya adalah 0,5 ya. Nah, berarti di sini tepi bawah dulu ya. Tepi bawah adalah berapa? Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang ketelitian data. Batas bawahnya berapa tadi? Batas bawahnya 56. Dikurang ketelitian data. Ketelitian datanya 0,5. Berarti tepi bawahnya adalah 55. Sorry ya kalau tulisannya terlalu bagus. 55,5. Nah, itu adalah tepi bawahnya. Sedangkan tepi atasnya berarti berapa di kelas yang ini? Berarti tepi atasnya adalah di sini batas atas ditambah ketelitian data. Batas atasnya 60 ditambah ketelitian datanya 0,5 karena di sini kelasnya adalah kelas bilangan bulat. Berarti 60 tambah 0,5 berapa? 60,5. Nah,
Ini adalah tepi bawah dan tepi atas. Berarti kalau di sini data yang kedua di sini ada 61 sama 6 sampai dengan 65. Berarti tepi bawahnya adalah 60,5 dan tepi atasnya adalah 65,5. Di sini berarti 66. Tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya berarti 65,5. Tepi atasnya berarti 70,5 gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya langsung saja di WA ya. Nah, itu adalah tepi kelas. Nah, di sini berarti tadi tepi bawahnya 56 kurang 0,5. Berapa? 5,5. 60 di tepi atasnya 60 ditambah 0,5. 60,5 dan seterusnya seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya panjang kelas atau disingkat dengan P. Panjang kelas apa? Panjang kelas adalah rumusnya tepi atas dikurang tepi bawah. Berarti yang mana, Bu? Tepi atas dikurang tepi bawah yang tadi nih. Kita tahu bahwa panjang kelas tinggal berapa? Sama dengan, sorry ya, bagus banget ini tulisannya. Panjang kelas adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Berarti di sini berapa? Berarti di sini panjang kelasnya adalah 60,5 ya. Aduh susahnya. 60,5 dikurang 55,5. Nah, berapa? Kira-kira 60,5 dikurang 55,5. Berapa 5? Berarti panjang kelasnya adalah 5. Nah, ini untuk menentukan panjang kelas. Nah, selain dengan cara yang tepi atas kurang tepi bawah, kalian juga bisa hitung panjang kelas itu lewat data yang ini. Kalian hitung 56, 57, 58, 59, 60. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Nah, terserah kalian mau pakai yang atas, yang bawah, juga nggak sama aja. 61 sampai 65 kalian hitung. 61, 62, 63, 64, 65. Panjang kelasnya tetap 5. Jadi mau pakai data yang atas atau bawah itu sama aja. Panjang kelasnya pasti 5 gitu ya. Nah, terus ada yang namanya titik tengah kelas. Titik tengah kelas adalah setengah dikali dengan batas atas ditambah batas bawah. Nah, berarti gimana tuh? Kalau nyari titik tengah kelas XI ya. Berarti boleh Ibu hapus dulu ya sebentar. Ibu hapus dulu. Nah, berarti untuk mencari XI atau titik tengah kelas, XI sama dengan setengah dikali dengan batas atas. Batas atasnya berapa? Batas atasnya adalah 60. 60 ditambah dengan batas bawahnya berapa tadi kita dapat? Batas bawahnya 56. Nah, berarti sama dengan setengah dikali 60 tambah 56 berapa? 116. Nah, 116 berarti 1 dikali 116 dibagi 2 berarti 58. Nah, berarti titik tengah kelasnya ada di 58 untuk kelas yang ini. Nah, berarti kalau untuk kelas 6165 berarti tinggal setengah dikali 60. Di sini batas bawahnya adalah 61 ditambah batas atasnya 65 sama dengan